Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang tiga pemuda yang terjebak dalam gua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan, lalu mereka masuk ke dalam goa untuk berteduh di sana. Tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, kalian tidak dapat selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa dengan perantara amal-amal soleh kalian. Lalu salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberi minuman untuk keduanya. Suatu saat saya ada keperluan hingga pulang larut dan belum sempat saya beri menu. Maka saya buatkan minuman untuk mereka, namun ternyata saya dapatkan mereka telah tertidur. Saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga dan hewan ternak saya sebelum saya memberikan minum untuk keduanya. Maka saya tunggu mereka bangun dari tidur sambil memegangi wadah minum tersebut. Nah, saya pun tidak ingin membangunkan keduanya, sementara anak-anak saya menangis-nangis kelaparan dan memegangi kaki saya. Begitu seterusnya hingga terbit fajar. Kemudian terbit fajar, lalu saya membangunkan keduanya dan memberinya minum. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap wajah-Mu, lepaskanlah kami dari batu ini. Nah, lalu batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum dapat keluar dari gua tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, yang lain berkata, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat aku cintai, lalu aku ingin berbuat zina dengannya, namun dia menolaknya. Hingga suatu saat terjadi musim paceklik, maka dia datang untuk meminta bantuan. Maka aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia bersedia. Hingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku ingin lakukan terhadapnya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah, cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka aku pun takut melakukan perbuatan itu, lalu aku tinggalkan dia padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata untuk mengharapkan wajah-Mu, ridha-Mu, maka bebaskan aku dari apa yang aku alami ini. Lalu batu itu bergeser 2/3-nya, namun mereka masih belum bisa keluar karena sebagian besar batu itu masih mengurung mereka semuanya. Nabi SAW bersabda, yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing kecuali satu orang yang meninggalkannya begitu saja. Maka upahnya tersebut aku investasikan hingga berkembang. Lalu sekian lama kemudian orang itu datang kepadaku dan berkata, wahai fulan, berikan upahku. Maka aku katakan kepadanya, semua yang engkau lihat berupa onta, sapi, kambing dan budak adalah upahmu. Maka orang itu berkata, wahai Abdullah, jangan meledek aku. Aku berkata, sungguh aku tidak meledekmu. Lalu orang itu mengambil semua haknya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku lakukan semua itu karena berharap wajah-Mu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami ini. Lalu akhirnya batu itu bergerak sehingga akhirnya mereka dapat keluar meninggalkan tempat tersebut. Mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Pelajaran penting dari kisah ini adalah amal soleh yang dilakukan di waktu senang dapat dimanfaatkan seseorang di waktu sulit. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, dia akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenali Allah di waktu senang, dia akan mengenalimu di waktu sulit. Nah, seorang muslim wajib kembali kepada Allah semata dalam doanya, khususnya ketika sedang mengalami musibah. Termasuk syirik besar adalah berdoa kepada orang mati yang telah tiada. Di sini kita tahu bahwasanya disyariatkannya tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Hal ini sangat bermanfaat khususnya saat mengalami bencana berat. Sebaliknya tidak disyariatkan bertawasul dengan zat atau kedudukan makhluk tertentu.
Cinta Allah harus didahulukan daripada cinta terhadap apa yang dikehendaki hawa nafsu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah tiga pemuda ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.